Selanjutnya soal bidang miring, tapi di sini kinematika. Di kinematika tapi di bidang miring. Jadi ada bola ditendang dari dasar bidang miring dengan kecepatan 40 meter per sekon. Sudut elevasinya 40, elevasi yang ini. Saya gerakkan inilah terhadap bidang datar XY. Lalu bidang ini dimiringkan sebesar 15 derajat. Jadi X aksen, Y aksen. Tentukan tinjau dalam koordinat X aksen, Y aksen posisi titik tertinggi terhadap bidang miring titik A dan kecepatan di titik tertinggi terhadap bidang miring. Jadi kalau biasanya itu parabola itu X GLB, Y GLBB, tapi kalau dimiringkan keduanya menjadi GLBB, di mana percepatannya mereka didapatkan dari ini. Jadi kalau percepatan gravitasi arahnya ke bawah, kalau kita punya koordinat baru yang dimiringkan, di sini berarti percepatan gravitasi ini dapat diproyeksikan baik ke sumbu Y aksen maupun ke sumbu X aksen. Proyeksinya kita cari dulu sudutnya ini berapa. Nah, mencarinya bisa kita gunakan seperti ini. Misal ini sumbu X, ini sumbu X aksen. Di sini ada alfa. Lalu ini kita punya sumbu Y aksen. Karena X aksen dan Y aksen itu tegak lurus, maka sudut yang ini didapatkan dengan 90 minus alfa. Dari ini tadi 90 tegak lurus kurangi alfa. Lalu kita berpindah ke sumbu Y negatif dan X positif, di mana keduanya juga tegak lurus. Berarti misal kita mencari beta, ini adalah 90 dikurangi 90 minus alfa, atau beta sama dengan alfa. Jadi kalau kita mau mencari GY, tinggal kita gunakan cos GY, kalau X kita gunakan sin. Jadi dapatkan percepatan untuk Gx itu G sin alfa, percepatan untuk GY itu G cosinus alfa. Lalu untuk di titik tertinggi, itu kan konsepnya kita tahu bahwa keadaan atau kecepatan suatu benda di titik tertinggi itu 0 untuk sumbu Y-nya. Di sini kita gunakan sumbu Y aksen karena perintahnya meninjau pada koordinat yang baru. Jadi kita gunakan rumus gerak parabolanya V0 lah. Di sini tidak kita gunakan sin theta, tapi sin theta dikurangi alfa karena ini proyeksi dari V0 ke X aksen itu adalah sebesar theta dikurangi alfa. Jadi seperti ini yang merah-merah ini. Sehingga tidak perlu kita gunakan theta, tapi theta minus alfa dikurangi GY kali T max. Nanti T max bisa didapatkan seperti ini, ketemu angkanya. Lalu posisinya kita cari untuk X aksen dan Y aksen pada saat T max. Tinggal kita gunakan rumus GLBB saja. V0T plus minus setengah AT kuadrat. Kita ganti sesuai dengan yang ada. Ini A-nya GX dan GY untuk X aksen dan Y aksen. Lalu T-nya T max, V0-nya V0 X aksen, V0 Y aksen. Didapat berapa nilainya nanti. Lalu untuk yang terakhir, V di bidang V di titik tertinggi dari bidang miring itu karena V Y aksen sudah 0, maka sisanya tinggal V X aksen saja, di mana V X aksen juga mengalami perubahan terhadap waktu karena GLBB, yakni V0 X aksen dikurangi GX T max, di mana ini adalah V0 cos theta min alpha kurangi GX T max. Ini dapat angkanya berapa.